Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Kita akan belajar bersama-sama dengan adik-adik. Nah, spesial hari ini kita akan belajar tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Siapa yang tahu apa itu tenaga endogen dan apa itu tenaga eksogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang memiliki sifat membangun, ya. Lalu, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, luar permukaan bumi, yang sifatnya merusak, ya. Siapa yang tahu contoh dari tenaga endogen dan tenaga eksogen? Baik, contoh dari tenaga endogen sendiri adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi dari pengertian tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun, sementara kita tahu bahwa vulkanisme, tektonisme, gempa, ya, itu sangat berdampak pada kehidupan sendiri. Kenapa disebut membangun? Jadi konteks dari pengertian tenaga endogen dan eksogen itu pada buminya, ya. Jadi pada permukaan buminya. Arti membangun di sini adalah membangun atau memberi bentuk pada bumi. Jadi adanya pegunungan, adanya danau, adanya ledokan, ya, adanya perbukitan. Itu salah satunya, ya. Semuanya hasil dari bentukan tenaga endogen, entah itu tektonisme, vulkanisme, maupun seisme. Jadi sudah paham ya di sini mengapa tenaga endogen disebut juga sebagai tenaga dari dalam bumi yang sifatnya membangun. Nah, untuk yang berikutnya adalah tenaga eksogen, sebalikannya. Kenapa disebut sebagai tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak? Ya, karena tenaga eksogen ini contohnya antara lain erosi atau pengikisan, yang kedua pelapukan, yang ketiga sedimentasi atau pengendapan, yang keempat mass wasting, dan yang berikutnya adalah ekstraterestrial. Nah, dari kesekian contoh tenaga eksogen ini juga sangat mempengaruhi, bisa merusak bentuk bumi, ya. Sebagai contoh ya, batu yang lama-lama terkena matahari, terkena udara, lama-lama akan lapuk, ya. Selain itu juga sedimentasi juga bisa terjadi, erosi juga bisa terjadi, pengikisan lama-lama oleh air, oleh angin, oleh es, dan sebagainya. Selain itu ekstraterestrial juga bisa terjadi dari hantaman benda luar angkasa ke bumi, itu akan bisa merusak bentuk bumi itu sendiri. Nah, tektonisme, kita kembali ke tenaga endogen. Contoh yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme itu adalah berkaitan dengan aktivitas lempeng tektonik. Nah, hasil bentukannya apa? Pergeseran lempeng. Kok lempeng bisa bergerak, ya? Ya, seiring perputaran bumi pada porosnya, ya, di dalam bumi terdapat lapisan inti, mantel, dan juga kerak bumi, di mana di dalamnya terdapat arus konveksi yang dapat menggerakkan lempengan bumi. Sudah tahu apa itu arus konveksi? Ya, ibaratnya seperti kita memanaskan sebuah air ke dalam panci, lalu kita tutup, ya, ibaratnya tutupnya itu adalah lempengan bumi kita, ya, di dalamnya panas, ya. Ketika sudah mendidih, kira-kira tutupnya itu berpindah tidak? Nah, seperti itulah ilustrasi pergeseran lempengan bumi, ya. Jadi lempengan bumi itu bisa bergeser karena ada arus konveksi di dalam bumi, ya, itu karena juga ada perputarannya.
dan itu semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setelah membuat bumi dan segalanya sedemikian rupa dengan sempurna. Lalu yang kedua, tektonisme, ya, kembali lagi tektonisme, tadi berkaitan dengan lempengan tektonik. Ini contohnya adalah ada epirogenetik, ada orogenetik. Kalau epirogenetik dia menjangkau wilayah yang sangat luas dalam jangkauan waktu yang lama. Lalu yang orogenesa atau orogenetik ini dalam waktu yang relatif singkat dan juga sangat sempit, paling bisa mengakibatkan patahan, lipatan, dan pelengkungannya. Ada patahan naik, itu disebut horse. Patahan turun disebut graben. Seperti rumah saya di Bantul, itu sebenarnya dia tanah turun, bisa juga disebut graben Bantul. Nah, lalu berikutnya ada juga lipatan, ada lipatan naik, lipatan turun, ada juga pelengkungan. Ya. Selanjutnya yang kedua, contoh dari tenaga endogen adalah vulkanisme. Nah, ini berkaitan dengan naiknya magma ke permukaan bumi. Naiknya magma ke permukaan bumi ini juga mengeluarkan 3. Ada efflata, ada effusiva, ada ekhalasi. Nah, mungkin asing ya, agak asing ya. Oke, efflata adalah dia wujudnya padat, benda padat ya, bisa abu, bisa pasir, bisa kerikil, bom, lapili ya. Bom itu batu besar, lapili itu kerikil ya, kecil. Lalu berikutnya effusiva adalah magma ya, cair, lava. Lalu ekhalasi ini adalah ada belerang ya, sulfur ya, yang dikeluarkan oleh gunung ketika meletus, dan juga uap air dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah seisme, gempa. Gempa sendiri terdiri dari 3. Ada gempa tektonik yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng. Lalu yang kedua adalah gempa vulkanik akibat gunung yang akan meletus, itu biasanya juga menimbulkan getaran ya, itu disebut gempa vulkanik. Lalu yang ketiga adalah gempa runtuhan. Nah, sebagai contoh gua, runtuhnya di dinding gua ya, seperti itu karena penambangan dan sebagainya. Oke, lalu berikutnya untuk tenaga eksogen sekarang kita lanjut. Tadi tenaga endogen sudah. Tenaga endogen terdiri dari tektonisme, vulkanisme, seisme. Jadi semua bentukan hasil dari tenaga endogen itu memberi bentuk pada bumi. Sebaliknya, tenaga eksogen contohnya 1, erosi atau pengikisan. Ini pengikisan terhadap batuan oleh tenaga air, angin, dan es. Ya, erosi ya oleh tenaga air, contohnya ketika untuk air laut ya, dia dalam wujud abrasi. Ada juga angin, ada juga es ya. Angin, erosi oleh angin itu disebut deflasi. Lalu erosi yang diakibatkan oleh es adalah eksarasi. Selain itu pelapukan. Yang kedua, pelapukan adalah penghancuran batuan pada tempatnya ya, lapuk ya, karena suhu udara ya, sehingga membuat batu lapuk. Lalu yang ketiga ada sedimentasi atau pengendapan, penumpukan material hasil erosi ya. Jadi pengendapan ini penumpukan material hasil erosi, pelapukan, mass ghosting ke lokasi tertentu. Jadi menumpuk ya, sedimentasi. Ada yang sedimentasi di fluvial, ada sedimentasi marin itu di dekat laut, kalau yang fluvial di sungai. Lalu yang berikutnya ada mass ghosting atau tanah bergerak, adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah yang besar karena pengaruh gravitasi ya. Lalu yang berikutnya kelima adalah ekstraterestrial, adalah perubahan muka bumi
Akibat jatuhnya benda-benda luar angkasa ini juga bisa memberikan atau merusak bentuk muka bumi sehingga disebut tenaga eksogen. Demikian penjelasan dari dari saya. Semoga Anda semua adik-adik bisa memahami seputar apa itu tenaga eksogen, apa itu tenaga endogen. Dua tenaga ini adalah tenaga yang mempengaruhi terhadap bumi kita, sehingga kita bisa melihat berbagai bentukan yang ada di muka bumi ini, bermacam-macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.